Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar 2,48%. Dengan total market cap mencapai 1,91 triliun US dollar, jadi sedikit di bawah 2T ya. Nah, kita bisa lihat Bitcoin terkoreksi 1,51%, dia sekarang trading di daerah 42.400-an. Untuk Ethereum dia kembali di bawah 3.000 US dollars di 3,31%. Dan juga BNB dia di daerah 400 bawah ya, minus 1,83. Beberapa masih hijau, tetapi rata-rata mulai ada yang merah nih ya, selama 7 hari, persentase 7 hari. Untuk Cardano turun lagi ke 3,91%, sepertinya ketahan daerah 1,2 kemarin ya, dan seterusnya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa dia hari ini, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, masih ketahan MA50 ya. Nah, semoga saja MA50 ini cukup kuat untuk bisa menahan harga Bitcoin supaya nggak lanjut drop lagi ya. Nah, di waktu bersamaan di sini ada Fibonacci juga ya, Fibonacci support. Nah, semoga saja Fibonacci support ini bisa kuat menahan harga Bitcoin ya. Jadi ya itu, ini PR terbesar untuk Bitcoin pada hari ini ya. Apakah dia bisa bertahan di atas MA50 atau tidak? Kalau bisa, that's really good ya. Artinya dia kembali lagi membuat apa? Higher low ya. Jadi kalau dia bisa terus seperti itu, ya akan cenderung bullish. Jadi gini, koreksi it's okay guys. Koreksi itu normal dalam markets. Jangan sampai kita berpikir bahwa ini akan selalu pump. Ya, pasti akan ada koreksi. Makanya ya gue bilang kemarin buy limit di 50 akhirnya sudah kena nih sekarang. Nah, tinggal pertanyaannya apakah 50 ini cukup kuat untuk menahan atau tidak? Ya, tentunya ini akan kita bisa lihat dalam beberapa jam ke depan ya. Oke, dan berita yang cukup menggemparkan dunia kripto dan ya bola, mungkin lebih ke kripto ya. Dimana kita bisa lihat Tezos ya menjadi sponsor klub Manchester United. Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke beritanya. Nah, jadi salah satu klub sepak bola Inggris, Manchester United atau kerap disapa MU, baru saja mengumumkan kerjasamanya dengan salah satu platform blockchain Tezos. Dengan mengucurkan dana sekitar 388 miliar rupiah, Tezos jadi sponsor Manchester United untuk peralatan latihan tim. Sebagai gantinya, logo dan nama Tezos akan muncul di peralatan latihan klub dan di jersey atau seragam latihan pada skuad utama Manchester United. Nah, sebenarnya kalau kita lihat seperti ini sudah ada beberapa lah ya, kayak Binance ada dulu di beberapa, di Lazio dan lain-lain. Mereka bikin token. Nah, di sini kurang lebih mirip-mirip seperti itu, tetapi yang unik di sini Tezos ini memungkinkan MU untuk menggunakan blockchain dan Web 3.0 untuk mengubah keterlibatan penggemar, pemain, tim dan mitra. Kata Adlard ya, dikutip dari halaman resmi Manchester United Jumat lalu. Nah, selain logo dan nama Tezos yang muncul di peralatan latihan klub, kerjasama ini juga bakal mencakup penggunaan platform Tezos dalam mendukung yayasan milik Manchester United untuk kegiatan sosial. Nah, ini sedikit berbeda ya, di mana blockchain-nya dari Tezos ini ya kesannya gini, bukan cuma dia kasih duit ke MU terus nama mereka dipajang. Tetapi di sini juga mereka akan menggunakan blockchain mereka nih, atau lebih tepatnya MU akan menggunakan blockchain Tezos untuk donasi. Nah, donasi yang berjalan di yayasan itu bakal menggunakan mata uang kripto milik Tezos atau TES atau XTZ. Berarti artinya apa? Demand-nya akan semakin tinggi untuk itu. Jadi ini nggak cuma sekedar apa ya, sekedar bayar untuk pasang nama doang gitu ya, tetapi ada kegunaannya, which is good ya. Nah, Tezos juga punya mekanisme smart contract atau kontrak cerdas yang memungkinkan pengguna untuk bertransaksi dengan pengguna lain tanpa melalui pihak ketiga atau server. Meski serupa dengan Bitcoin dan Ethereum, Tezos punya perbedaan yang cukup signifikan. Nah, salah satunya apa? Ya, dia itu POS, ya, atau Proof of Stake. Nah, dengan begini ya dia akan lebih scalable dibandingkan dengan Ethereum yang masih dia mining dan BTC juga ya. Nah, jadi bisa kita bilang Tezos ini sebenarnya satu project yang sudah cukup lama ya. Seingat gue cycle lalu ya 2017 2016 mungkin ya, di mana Tezos ini mulai ada sebagai kompetitor utama dari Ethereum ya. Mereka memberikan satu solusi yang lebih scalable untuk Ethereum dengan menggunakan proof of stake. Jadi bisa dibilang mereka ini satu tipe seperti Polkadot, Cardano, Solana, dan lain-lain di mana mereka disebutnya ETH killers gitu ya. Nah, proof of stake ini adalah mekanisme yang memungkinkan semua pengguna di Tezos mampu mencapai satu keputusan bersama tentang status blockchain. Nah, ini tentunya masuknya ke DAO ya. Nah, ini dia makanya kenapa alasannya juga Vitalik mengubah
bukan Vitalik sih, tapi keseluruhan tim Ethereum ingin mengubah Ethereum dari mining sistemnya, di mana seringkali untuk governance lebih ke off-chain. Nah, mereka ingin ubah ke POS atau Proof of Stake, di mana itu lebih di on-chain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya ya. Dan secara bisnis, Tesos hingga ini juga sudah banyak menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan besar. Salah satunya seperti Red Bull Racing Honda, juga Tesos menjadi mitra resmi untuk pengembangan blockchain dan NFT dari di Red Bull Racing Honda ya. Jadi ini bukan yang pertama kali, sudah yang kedua nih dengan MU. Tapi mungkin dengan dengan nama besar MU ini lebih nge-boom lagi gitu kasarnya kan, karena nggak semua orang nonton balap gitu ya. Sementara kalau bola nyaris semua orang nonton bola ya. And that's really good. Karena kenapa nggak cuma asal bayar duit biar ada nama Tesos doang, tetapi MU akan benar-benar menggunakan blockchain Tesos untuk yayasan dia. And that's really cool. Oke, dan mumpung kita bahas Tesos secara beritanya, sekalian aja kita charting juga. Karena menurut gue secara fundamentalnya Tesos juga quite oke ya. So, kita masukin aja nih pertama kalinya ke DCWT. Nah, buat kalian yang tertarik untuk gue terus charting Tesos, boleh komen di bawah. Nah, sekarang kita bisa lihat secara makronya, dia kemarin membuat pola yang cenderung seperti double top. Ya. Nah, tapi di waktu bersamaan ini gue ingin bahas juga dilemanya kita kalau charting hanya full menggunakan pattern saja ya. Patterns berguna nggak? Berguna, sangat berguna. Double bottom, double top, terus cup and handle, dan kawan-kawannya. Ada sampai ribuan katanya kalau mau kita pelajari. Nah, tetapi contoh seperti ini. Ini double top ya. Orang akan ngomong, wah ini jelas, ini klasik double top. Nah, benar nggak double top? Benar double top apabila terjadi konfirmasi dia ketahan antara 3 resisten ini. Ternyata 20 tembus, 50 tembus, nah sekarang tinggal 200 nih. Andaikan dia movement seperti ini, ketahan 200 dan drop lagi ke bawah sampai lebih rendah daripada kesannya neckline dia lah di sini ya. Neckline dia, nah ya iya benar itu jadi double top. Nah, tapi di waktu bersamaan akan ada orang yang beranalisa juga seperti ini. Wah, enggak bro, ini tuh apa? Ini mau double bottom. Nah, kelihatan kan dilemanya gitu. Kalau kita pure hanya mengandalkan pola-pola saja ya, pola-pola candles gitu. Nah, jadi makanya kenapa gue pakai pola-pola candles, tapi untuk kayak apa? Untuk ngebantu lah gitu, untuk ngefilter lagi gitu. Nah, tetapi untuk ambil posisi gue lebih prefer untuk menggunakan ya support dan resisten ya, bisa dari moving average, bisa juga dari struktur, bisa juga dari ya Fibo, lebih ngebantu juga sih ya. Nah, jadi intinya ke situ. Gua sih lebih ke moving average dan support resistance secara struktur gitu. Jadi selama satu aset bisa mulai membuat higher high dan higher low, ya berarti dia mulai bisa naik lagi. Simpelnya seperti itu ya. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat si Tesos ini secara lebih zoom in-nya ya. It's doing kind of good ya, di mana tanggal 7 Februari juga ya, di mana Bitcoin waktu itu ngepam ya 7 Februari, dia mulai berhasil breakout M50. Jadi tentunya dia kebantu dengan pumpnya BTC ya. Nah, setelah dari situ dia ke-reject oleh Bollinger Band pada tanggal ya bisa dibilang tanggal 8, 9 dan 10. Nah, 10 akhirnya dia drop. Tetapi kemarin setelah berita dari si MU ini mungkin ini membantu harga Tesos sehingga dia nggak sampai tembus lagi 50, and that's good ya. Nah, tetapi baik lagi PR-nya masih belum selesai. Menurut gua PR besar dari Tesos adalah MA200 ya. Karena kenapa? Ya, karena ini potensi dia bisa benar-benar menjadi double top ya. Kalau dia ketahan 200 dan dia bahkan close daily nanti di bawah dari sini ya, di bawah dari daerah ya $2.11, apalagi kalau sampai drop di bawah dari sini $1 lebih 70-an, ya benar-benar double top gitu. Nah, tetapi kalau dia berhasil menaklukkan MA200 di sini ya, nah itu ada peluang yang cukup besar dia malah bisa kebalik, kesannya kebalik, ini menjadi double bottom gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Tesos ini ya, untuk kalau kalian mau pasang buy limit, kalau averaging sih boleh-boleh aja di MA50-an gitu ya. Nah, kalau mau konfirmasi kuat ya, kalian super konservatif, boleh tunggu sampai dia berhasil dengan momentum yang kuat tembus MA200. Gitu. Jadi kesannya gini ya, dia konsolidasi dulu nggak apa-apa, tembus 200, ngepam dulu sedikit gitu kesannya, koreksi, dan menjadikan MA200 sebagai support ya. Konfirmasi MA200 sebagai support, baru kalian tambah posisi di situ ya. Jadi buat yang gini, buat yang ultra konservatif boleh tunggu 200, buat yang konservatif aja boleh aja averaging di di MA50-an. Dan kalau buat kalian yang agresif ya, boleh mulai masuk ke 4 hourly chart. Karena kalau kita lihat ya di sini MA50 not bad ya, not bad. Jadi
bisa kalian pertimbangkan di MA50 atau ya jelek-jeleknya bisa kalian pertimbangkan juga di MA200 untuk yang lebih agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Tesos dan buat kalian yang pengen Tesos ini untuk dimasukkan ke DCWT secara lebih sering boleh komen di bawah ya. Oke, dan sekarang balik lagi ke BTC. Nah, untuk BTC kita bisa lihat bahwa ya MA50 ya, ini menjadi satu daerah yang sangat penting. Apakah daily close-nya akan di bawah MA50 atau tidak ya. Kita ada beberapa skenario. Skenario bullish adalah dia bisa bertahan di atas 50 ya. Berarti setelah di atas 50 kemungkinan besar dia akan retest lagi 46.000. Nah, 46.000 seperti yang kita bahas di sebelum-sebelumnya, ini adalah satu resisten yang cukup penting. Karena kenapa? Satu, di sini adalah resisten struktur ya, di mana sebelumnya dia support, tapi support yang ketembus seringkali berubah menjadi resisten yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bull support band, walaupun technically sekarang nggak jadi support ya, tapi jadi resisten. Nah, itu juga jadi masalah, karena dia ada di daerah 46.000 sampai 47.000-an lebih lah ya, kurang lebih daerah situ. Nah, jadi sebenarnya seperti yang gue bilang kemarin ya, daerah yang sangat penting untuk Bitcoin itu adalah daerah 46.000 sampai 47.000. Kalau dia bisa constantly close daily, apalagi weekly di atas itu luar biasa bagus untuk Bitcoin. Tapi kalau dia terus ketahan di daerah 46.000 sampai 47.000, ya sedikit bikin deg-degan ya. Jadi untuk yang skenario bullishnya adalah dia berhasil bertahan di atas 50, konsolidasi mungkin, tembus daerah sini ya, dan mulai masuk ke daerah yang sedikit bikin deg-degan itu, daerah 46.000, 47.000 ya. Nah, itu yang bullish. Kalau bearish, kita bisa lihat andaikan dia tembus ke bawah. Nah, kalau tembus ke bawah, support yang ingin kita tahan dulu adalah MA20 kalau bisa ya. Dan 20 ini juga kita bisa lihat ada confluence dengan Fibonacci ya. Ini 50%, ini 61,8%. Nah, semoga saja confluence 2 ini andaikan ya skenario bearish ya, tembus masih bisa cukup bertahan untuk menahan harga Bitcoin nggak sampai turun ke 40 ribuan. Ya, balik lagi ke angka situ, 40 ribuan ya. Nah, jadi itu ya, kurang lebih skenario seperti itu. Yang pertama, apakah dia bisa menahan 50 atau tidak? Kalau gagal menahan, apakah dia bisa menahan daerah 40 ribuan atau tidak? Itu juga penting, 40 ribuan. Karena itu balik lagi adalah satu angka psikologis. Ya, seringkali angka-angka bulat seperti itu menjadi angka psikologis untuk satu aset. Ya. Jadi untuk Bitcoin kurang lebih seperti itu, dan gue ingatkan lagi DCWT ini bukanlah financial advice, dan yang paling penting juga ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan AVAX luar biasa disayangkan sekali ya, dia ternyata breakdown tembus MA50 ya. Jadi ya seperti yang kita sudah bahas di CWT kemarin ya, menurut gua AVAX bisa bertahan di atas MA50 apabila BTC nggak BT. Ternyata BTC-nya BT dan drop lumayan ya, akhirnya AVAX pun ikutan ketarik. Nah, jadi ini sekali lagi kita diingatkan betapa besarnya korelasi BTC dengan altcoins begitu. Nah ya, jadi sekarang sepertinya ada kemungkinan nih ya, ada kemungkinan AVAX akan mengunjungi MA20 ya. Tapi ya balik lagi sebelum ke situ kita bahas dulu skenario yang mungkin lebih bullish ya. Mungkin saja dia menemukan support di sini ya, dan dia melawan sehingga dia retest MA50 dan tembus lagi. Itu masih memungkinkan ya. Nah, itu skenario paling bullish. Nah, kalau dia bisa tembus lagi 50, nah buat kalian yang mungkin belum punya posisi di 50, mungkin bisa pertimbangkan untuk beli di situ. Ya, tetapi setelah dia menjadi support tentunya ya, jangan waktu dia lagi running ya. Tunggu dulu dia close di atas daily, di atas 50. Nah, dia retest lagi baru kita tambah posisi ya. Tapi buat yang belum punya, kalau udah punya ya udah hold aja ya. Nah, tapi untuk yang lebih bearishnya, bisa saja dia reject oleh MA50 ya. Dia mulai turun dan menemukan support di MA20. Maka bisa juga kita pasang buy limit di daerah MA20 daily. Yaitu di daerah $74 lebih 91 sen. Atau biar lu nggak pusing, di $75 aja. Ya. Jadi untuk AVAX kurang lebih seperti itu, quite simple. Dan kalau untuk yang agresif sebenarnya sekarang boleh aja kalian pertimbangkan di daerah MA200 yaitu di $78. Tapi ya baik lagi masuknya ke high risk karena ya kita lihat sendiri di daily-nya saja dia sepertinya mulai cenderung lebih ke secara momentum lebih ke bearish karena kita lihat volumenya cenderung turun ya dari tanggal 10 Februari. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan mungkin yang jadi salah satu highlight yang paling penting untuk AVAX adalah apakah MA50 akan berubah menjadi resisten atau tidak. Kalau dia berubah menjadi resisten, ya siap-siap ada kemungkinan besar kita akan berjumpa lagi dengan MA20 di daily.
Dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic, even worse than Apex. Ya, jadi kita sudah bilang atau sudah kita bahas dari kemarin bahwa Apex mulai kapitulasi. Ya, dia mulai tereject oleh MA50 dan Bollinger Band. Dan ternyata kemarin full on capitulation. Ya, dia langsung benar-benar drop. Tetapi untungnya masih ketahan MA20 dan 200. Nah, jadi sekarang PR terbesar dari Matic adalah mempertahankan MA200 dan 20 ya. Kalau sampai dia bisa terus bertahan di sini ya, that's really good. That's really good. Tapi kalau dia breakdown, apalagi dia sampai membuat lower low, dia membuat low yang lebih rendah lagi daripada $1,5 lah ya, kurang lebih, atau lebih tepatnya $1,51, siap-siap Matic bisa lebih bumpy turun lagi ke bawah ya. Dan ya otomatis itu kemungkinan besar bumpy-nya bisa sampai ke MA50 di weekly, which is di $1,36 ya, lumayan dalam. Jadi tentunya dalam beberapa hari ini menjadi satu TA yang penting untuk Matic. Apakah dia berhasil menembus, apakah dia berhasil mempertahankan MA200 atau tidak gitu. Nah, untuk kalian yang sudah pasang buy limit MA200 ya otomatis sudah kena ya. Jadi ya tinggal kalian wait and see. Buat kalian yang belum punya Matic di MA200 ya boleh pertimbangkan untuk ya beli di daerah situ ya. Jadi untuk Matic kurang lebih seperti itu, quite simple. Jadi gue ulangin ya, bisa kalian pasang buy limit di daerah MA200 di sekitar $1,70. Dan ya kalau sampai dia breakdown, mulai daily close constantly di bawah 200, apalagi sampai mulai daily close di bawah dari $1,50 lah ya biar gampang, siap-siap, ada kemungkinan dia bisa mengunjungi MA50 di weekly. Oke, dan Phantom ya. Phantom dipukul oleh MA20. Lagi-lagi MA20 berubah menjadi si tukang pukul. Padahal di sini sudah not bad nih ya, sudah berapa kali menjadi support. Tetapi sejak pada tanggal 10 Februari alias 2 hari lalu, dia breakdown menembus MA20 di daily dan sekarang MA20 dari kawan menjadi lawan ya. Sedikit bikin deg-degan jujurnya. Dan sekarang dia bermain di daerah sekitar sini ya. Dekat-dekat $1,95. Dan sebenarnya tembus sih technically kemarin ya. Jadi which is kind of sedikit bikin deg-degan juga. Nah, jadi sebenarnya kalau gue pribadi sih ya, yang paling penting adalah jangan sampai Phantom tembus MA200 di daily ya. Karena kalau sampai dia tembus MA200 di daily, bisa lumayan serem ya, bisa lumayan dalam gitu. Nah, jadi untuk Phantom kurang lebih seperti itu ya. Untuk buy limit bisa saja kalian pasang di MA200 di daily yaitu di $1,76. Dan berharap semoga $1,76 ini menjadi satu support yang baik untuk Phantom ya, karena kalau sampai dia jebol juga 200 bisa lanjut lagi ke $1,67 which is itu adalah itu adalah tadinya resisten yang berubah menjadi support ya, sebelumnya all time high di situ pada tanggal September 2021-an gitu. Jadi untuk FTM gue ulangi, bisa kita pertimbangkan pasang buy limit di daily MA200 which is di $1,76. Dan lanjut ke Cardano. Kita bisa lihat Cardano breakdown lagi guys ya. Dia tembus MA20 di daily tadi pagi jam 7 ya. Not looking good, not looking good. Dan sekarang ya kalau kita lihat dia walaupun tentunya masih ada 20 jam lagi ya, MA20 di daily sepertinya mulai berubah menjadi resisten and that's not good ya. Nah, jadi dengan sangat jelas dengan sangat jelas Cardano ini kereject oleh daerah $1,20. Dia bahkan close dengan sangat rapi terus di bawah dari $1,20. Jadi terbentuknya satu daerah supply di sini dan akhirnya boom turun ke bawah yang disponsori oleh Bitcoin ngambek ya. Bitcoin ngambek akhirnya Cardano tambah hancur gitu. Nah, sekarang gimana nih? Apa yang harus dipertahankan atau apa yang harus dipertahankan oleh Cardano? Sebenarnya gini, jangan sampai dia daily close lagi lebih rendah daripada $1 lah. Kalau dia udah mulai daily close di bawah $1, that's really bad for Cardano ya. Itu bisa kemungkinan price range dia berubah dari di atas $1 terus dia bisa mulai pelan-pelan turun ke 0,9 dan seterusnya. Bisa terus-terusan membuat lower low dan lower high. Nah, kalau sudah aset membuat terus-terusan lower low dan lower high, ya itu akan bearish. Apapun itu akan bearish ya. Jadi untuk Cardano, please bertahan di atas $1 dulu deh. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah masuk dulu ke nggak usah masuk dulu ke 1,2 dan lain-lain deh. Bertahan dulu, jangan sampai close daily di atas $1. Di bawah $1 ya. Jadi untuk Cardano kurang lebih seperti itu. Dan ya baik lagi untuk Cardano, lama-lama jadi moto untuk para investor Cardano, bersabarlah ya.
Oke, dan untuk Ethereum ya kita bisa lihat bahwa Ethereum breakdown setelah dia gagal mempertahankan di atas EMA 50 ya. Pada tanggal 9 Februari dia sempat sudah close di atas, tetapi besoknya langsung engulfing ya, bearish engulfing, dan yang sedihnya lagi dia langsung close juga di bawah 3.081 dolar. Nah, ternyata pada tanggal 11 Februari alias kemarin BTC sedikit ngambek. Dia ngambek, akhirnya Ethereum pun ikutan ketarik ya. Padahal dia sudah ada sedikit perlawanan dan akhirnya malah cuma jadi weak dan lanjut ke bawah ya. Nah, untuk Ethereum sekarang buy limitnya di mana? Kalau gue pribadi gue akan pertimbangkan buy limit Ethereum di daerah antara 2.768 dolar di daerah sini, which is ini adalah struktur ya. Struktur di sini. Atau kalian bisa juga beli di MA20 which is di 2.795 dolar ya. Di antara daerah situ. Jadi untuk Ethereum kurang lebih seperti itu, quite simple, dan apakah terlihat extremely bearish? Ya dibilang extremely bearish juga enggak sih sebenarnya ya. Tetapi overall enggak terlalu bagus ya karena dia ke-reject lagi dengan 50 di sini ya. Jadi gue ulangin, kurang lebih untuk Ethereum bisa kita pertimbangkan untuk beli di daerah 2.768 sampai ke daerah 2.795 which is MA20 atau struktur support di sini ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.